Kita akan tanya satu-satu. Saya mau kupas dulu dari Bu Vero. Bu Vero ini selalu paling menarik pemirsa karena jadi tameng perempuan dan anak-anak di Indonesia. Salah satu contohnya juga. Bu Vero, kalau dari perjalanan Bu Vero, apakah pernah ada di bidang PPPA, ada nggak sih yang benar-benar kisah menggugah hati, tapi ibu tetap berjuang untuk menyelesaikan persoalan itu sampai ini bisa jadi kisah inspiratif untuk orang? Ya maksudnya kisah-kisah memang banyak ya, tapi menurut saya bagaimana potensi-potensi dari ibu ya ketika mereka kena kekerasan dan mereka mau balik lagi itu jadi pekerjaan kekerasan, maksudnya kayak ketika mereka kena kasus KDRT atau apapun biasanya itu kan mereka diselamatkan, tapi ya kasus kita banyak ya kayak TPKS, kayak kekerasan seksual, kekerasan anak ataupun TPPO ya, penculikan orang. Jadi awalnya itu mereka tuh biasanya kerjaan yang gampang. Kerjaan gampang apa? Dikirim dengan uang, dikasih uang di awal banyak. Atau sorry to say, kerjaan prostitusi. Hard to say tapi ya memang realita. Karena easy money. Nah karena ekonominya nggak ada, itu yang kadang-kadang mereka setelah udah selesai ditolong, akhirnya karena tidak dibina, itu akan kembali lagi biasanya. Karena ujung lagi balik nggak punya uang. Nah inilah yang harusnya diberdayakan. Harusnya kita take this opportunity untuk kita tolong. Jadi vokasi-vokasi, kalau di saya itu pengalaman-pengalaman lebih banyak ke caregiver. Karena melewati pandemi, kita ada home care waktu itu ya, sebelumnya ya, ini pengalaman pribadi. Tapi di Kemen PAA, saya melihat itu yang menjadi permasalahan, bagaimana kita membina ini agar tidak kembali lagi. Tapi seperti pekerjaan profesi, itu yang harus kita tingkatkan. Makanya vokasi-vokasi yang bagus, terakreditasi, balai-balai, itu harus disertifikasi. Itu menjadi tolak gimana mereka akhirnya bisa bekerja dengan baik. Jadi mau caregiver, mau jadi chef, bahkan saya bilang hal-hal paling kecil, kita bekerja sebagai waiters pun itu harus dilatih. Karena balik lagi mental anak sekarang ya, Gen Z apa zaman-zaman anak-anak muda atau ibunya lebih gampang. Tapi ketika kita latih, kita mesti latih etika, bagaimana berkata-kata, bagaimana karakter building juga harus ada. Baru berikutnya adalah kita melatih skill dari menggosok, membersihkan, itu semua ada skill. Jadi itulah yang harusnya kita berdayakan di sini, tapi balik lagi di Kementerian Perempuan dan Anak itu kita lebih hanya dalam kasus indeksnya berapa. Kalau misalnya di perempuan kita kasus kekerasan turun, artinya kita tahu antar kolaborasi kementerian itu bekerja dengan baik. Karena ujungnya di kita. Tapi kita butuh kolaborasi, kalau vokasi tolong dong di tenaga kerja dengan kreatif, instansi, tolong institusi dong lain ya, dan badan-badan yang lain ya, kan? itu harus, tapi tolak ukur kita adalah di kementerian kita. Bagaimana menurunkan kekerasan, menaikkan indeks pemberdayaan perempuan dan anak. Nah coba kalau Irin dari sudut seorang anak muda, bagaimana kamu mau berkontribusi untuk menaikkan perempuan harus bisa berdaya? Mungkin aku cerita sedikit. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu, sebenarnya aku tuh korban kekerasan di salah satu kampus dulunya. Aku sempat ngajuin permohonan juga, sebenarnya ada ke PPPA, ke Komnas Perempuan, dan lain sebagainya. Singkat cerita, aku sempat jatuh depresi, sampai keluar kampus, pokoknya sulit sekali untuk bangkit. Tapi kemudian betul kata Ibu Vero, itu pun perlu ditolong, dan pada saat itu pun saya juga ditolong oleh teman-teman gereja, teman-teman kantor, saya juga coba dari keluarga pun juga ikut membantu gitu. Dan di situ pun saya merasa kayak mungkin ini second chance buat saya untuk kembali bangkit dan untuk ada hidup yang baru. Dan akhirnya pun saya mencoba gitu, saya coba di Miss Chinese dan akhirnya saya ketemu teman-teman baru, saya terbuka opportunity yang lain. Jadi sebenarnya menurut saya kalau ingin berdaya, saya setuju sih dengan kata Ci Airin juga, kalau kita mau pasti kita bisa. Dan memang
kita pun memang harus punya pihak-pihak yang menolong kita, dan saya sih berharap saya bisa menjadi salah satu pihak yang menolong juga. Seperti itu. Sebenarnya sih saya juga punya cita-cita ingin menolong orang-orang seperti itu. Gitu. Itu jadi salah satu contoh ya. Tapi kamu berarti adalah salah satu perempuan yang tangguh juga. Kamu bisa melewati fase-fase yang mungkin sudah pasti, bukan mungkin, tidak Iya. menyenangkan untuk kita, tapi bisa terlewati. Benar. Ya, oke. Mudah-mudahan kamu bisa membantu lebih banyak lagi korban-korban yang lain. Amin. Nah, kalau Cici Wamen, apakah dari sudut pandang seorang yang praktisinya adalah berkecimpung di dunia ekonomi kreatif, kamu juga berbisnis, kamu juga punya banyak kegiatan sebelumnya di dunia bankir. Nah, bagaimana peran perempuan di dalam situ? Apakah ada hal-hal baru yang juga tidak bisa diragukan? Perempuan juga bisa. Perempuan bisa melakukan apapun juga. Kalau dibilang profesi-profesi tertentu itu hanya laki-laki yang bisa, itu saya rasa tidak benar gitu loh. Sebagai contoh, kalau di banking itu selalu satu panel discussion cewek sendiri, ya kan? Sekarang udah bergeser gitu kan. Dan sering ditanya, kamu di stage itu terasa terintimidasi gak sih? Kagak, because it's all about a bunch of humans sitting here together, that's all kan. Memang opportunity untuk tampil akan lebih rendah. Kenapa? Karena apalagi yang sudah married dan punya anak, karena kan waktunya itu agak terbatas. Tapi sekarang di dunia perbankan itu sudah ada realization tersebut kan. Jadi disparity itu sudah sangat berkurang. Kedua, di dunia gaming sama juga ya toh, karena kan banyak orang yang engineer atau coder itu cowok semua. Tapi sebenarnya sekarang juga kita ngelihat hackathon yang kita lakukan dilakukan oleh Women in Blockchain di Malaysia waktu itu, di mana dipaksain bahwa 40% harus komposisinya wanita. Yang menang cewek loh. Dari 40% itu bahkan yang menang dari cewek. 100% itu ya kan. Jadi 100% 40%-nya wanita. Perempuan. Karena kan harus kan kita mengharuskan secara apa, Dan yang menang? 60%-nya yang menang tim wanita. Jadi itu kan? It is possible. Jadi aku nggak mau mengatakan bahwa wanita lebih unggul atau men lebih unggul, karena in the end of the day we're all humans, right? Yang aku pengen encourage adalah ke wanita yang di luar sana, let's shift dari victim mentality ke creator mentality, karena kan aku kreatif ekonomi. Jadi creator mentality, create your own life, create your own face. Untuk yang lain di sekitarnya kita, I'm quite lucky because setiap kali berkarir itu ada yang bantuin, ya toh. Jadi ada senior baik perempuan ataupun laki-laki yang mengulurkan tangan. Dibully pernah nggak? Pernah. Tapi tetap ada aja angels yang datang untuk ngebantuin. Pertanyaannya, which one do we want to focus on? Fokus ke orang yang ngebantuin dan feeling grateful, atau fokus yang ngebully? Ya toh. Karena once you shift our focus, trust me, the universe will be there to help. Gitu. Oke, itu ada cerita-cerita pemirsa dari dunia apapun itu, dari permasalahan apapun itu, ternyata jadi perempuan tangguh itu adalah pilihan. Pilihan yang tentu tidak hanya yang ada di sini saja yang bisa memilih, Anda di rumah juga bisa memilih hal-hal itu, apalagi momennya tepat ya, tahun baru, semangat baru, itu adalah di Lunar New Year kali ini. Nanti masih ada yang seru-seru lagi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.